Shalom, Shalom. berjumpa kembali bersama kami The Same Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran sahabat. Dan di dalam minggu ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-9 dengan judul Pelayanan yang digerakkan oleh kasih. Para panelis sudah hadir di sini dan selama 1 minggu ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ke-9 ini. Sebelumnya kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertinggal di surga, mengucap syukur dan terima kasih padamu, karena kami boleh dapat berkumpul kembali untuk membicarakan firman-Mu. Dan yang Roh Kudus menolong hati kami untuk kami dapat membimbingkannya dengan baik dan kami dapat mengerti tentang Engkau ya Tuhan. Dan bila kami pelajari boleh menguatkan iman kami untuk tetap setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Dan di dalam pelajaran minggu ini kita akan mempelajari bagaimana penderitaan Paulus dalam pelayanannya di Korintus. Dan kita dengar tentang hal ini dari Pak Tobi. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita akan menyelidiki dari pengalaman-pengalaman Paulus melakukan pelayanan. Ada beberapa pelajaran penting dalam minggu ini yang mau disampaikan, terutama terkait bagaimana dia mengalami kesulitan-kesulitan dalam pelayanannya. Kita coba baca di hafalan dahulu di 2 Korintus 2 ayat 4. Kalau kita pelajari dalam 1 minggu ini, kita akan melihat apa hubungan ayat ini, ya, bagaimana ternyata Paulus itu di dalam melakukan pelayanannya banyak sekali menghadapi apa? Menghadapi tantangan-tantangan, banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Kalau kita lihat di pengalaman-pengalaman ya sebelumnya, ya dia ungkapkan, malah dibilang 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bahkan dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, di tengah laut, bahaya dari apa? Saudara-saudara palsu. Ya, jadi dia bilang, aku banyak berlelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu apa? Untuk memelihara semua jemaat. Jadi dia menyampaikan itu bukan mau menularkan supaya, ya, ketika dia mengatakan bahwa dia keadaan cemas dan sesak, bukan mau menularkan kecemasannya, tetapi dia memberi kekuatan, memberitahu bahwa karena demikian kasihnya lah, makanya bagi dia semua kesulitan-kesulitan yang dia alami itu bukan lagi menjadi beban berat bagi dia. Nah, kita akan melihat bahkan dalam keadaan kesulitan seperti itu, dalam satu pelajaran ini kita akan melihat nanti bahwa kita diajak untuk apa? Untuk mengucap syukur. Ya, ucapan syukur seperti apa nanti yang kita akan pelajari, dan bagaimana juga dia merubah atau melakukan strategi-strategi perencanaan dalam penginjilannya, kita akan lihat dalam pelajaran 1 minggu ini. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul pengucapan syukur. Dan di dalam pelajaran ini kita akan mempelajari bagaimana cara Paulus bersukacita di dalam kesusahan dia dalam melayani di Korintus. Silakan Pak Tobing jelaskan. Baik, kita coba lihat ya di 2 Korintus 1 ayat 3-7. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ayat 6, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, supaya kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh,
karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga mengambil bagian dalam penghiburan kami. Jadi menarik di sini terutama di ayat 4 ya, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam apa penderitaan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi pemirsa The Save Ministry ya, banyak alasan untuk mengucap syukur, tapi Paulus ini alasan mengucap syukurnya bukan karena yang lain-lain, tapi karena apa? Karena penderitaan yang mereka alami itu ya, itu merupakan hiburan yang Tuhan berikan. Jadi ini apa namanya, seperti bertolak belakang dengan yang umumnya kita ucapkan syukur ya. Kita rata-rata katakanlah di gereja sering keluarga-keluarga mengundang acara syukuran. Ya, syukuran biasanya karena keberhasilan-keberhasilan ya Pak Simon. Ya, tapi ini ucapan syukurnya karena penderitaan yang mereka alami itu jadi hiburan. Dan dikatakan lagi, dengan kami mengalami penderitaan seperti ini, ya itu bisa menguatkan, ya menguatkan apa, menjadi kekuatan atau menjadi penghiburan bagi jemaat-jemaat. Artinya karena mereka sudah mengalami seperti itu menjadi kesaksian yang kuat bagi jemaat-jemaat untuk memperkuat ya, supaya kalau orang apa, kalau jemaat-jemaat itu merasa ada kesulitan, ya jemaat akan berpikir, oh ternyata Paulus ini juga sudah apa? Sudah lebih dulu mengalami keadaan sulit seperti itu, dan bahkan kesulitan itu dikatakan itu hiburan tuh yang Tuhan kasih ya. Ini pola pikir yang sangat sulit ditemukan ya, masa masa penderitaan dianggap hiburan ini ya. Ini jadi lain dari yang dialami oleh biasanya orang. Lalu ditanya lagi kepada kita, untuk apa Paulus mengucap syukur ya? Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 11, terutama di ayat 9 tuh ya. Di ayat 9 dikatakan gini, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi. Ah, ini ya. Untuk apa sih penderitaan itu? Atau bagaimana sih Paulus melihat penderitaan itu? Dia katakan, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya, jadi ketika Paulus dan rasul-rasul lainnya ya yang melakukan tugas pelayanan dalam penderitaan-penderitaan seperti itu, dia bilang ya itu terjadi supaya apa? Supaya kami jangan mengandalkan kepada kepercayaan diri kami sendiri, tapi kepada siapa? Kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati ya. Kenapa Paulus menekankan khusus kata membangkitkan orang-orang mati? Kita pelajari beberapa minggu sebelumnya bahwa apa? Salah satu persoalan di jemaat Korintus, mereka nggak percaya terkait apa? Terkait kebangkitan. Jadi dibilang justru dibilang hal ini penting bagi kami supaya kami jangan mengandalkan apa? Mengandalkan diri kami. Ya. Lalu di ayat 10, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi artinya dengan demikian ada pengharapan, ya, ada pengharapan bagi orang-orang Kristen ya yang mengalami penderitaan. Jadi maksudnya dia sekaligus bersaksi mengenai bagaimana Tuhan sudah memberikan penderitaan itu sebagai penghiburan, lalu bagaimana dia melihat bahwa penderitaan itu adalah cara cara Tuhan mendidik mereka agar tidak menaruh kepada rasa percaya diri mereka, tapi selalu bergantung kepada Allah. Dan demikian juga lah dia menularkan satu motivasi kepada jemaat Korintus supaya apa? Supaya ayo marilah kalian pun juga supaya berharap kepada apa? Kepada Allah. Demikian Pak Simon. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik pelajaran kita ke hari Senin dengan judul kesederhanaan dan ketulusan.
Dan di pelajaran hari ini, Paulus ketika mendapat kesulitan, dia dapat menghibur jemaat di Korintus, bagaimana dia telah dihibur oleh Allah. Dan di pelajaran hari ini juga ada pertanyaan yang menarik. Pelajaran apakah yang dapat Anda ambil tentang betapa berhati-hatinya Anda seharusnya dalam mempertanyakan motif orang lain? Dan kita dengar penjelasan tentang hal ini dari Pak Fajar. Selamat. Baik, terima kasih Pak Simon untuk kita bisa belajar bersama-sama bagaimana kesederhanaan dan ketulusan Paulus dan rekan-rekannya. Kadang-kadang mereka mendapatkan pertanyaan dari beberapa orang Korintus dan meragukan integritas serta kerasulannya yang dimiliki oleh Paulus dan rekan-rekannya. Bahkan mereka menyatakan, Pak Simon, bahwa si Paulus ini adalah seorang yang penuh dengan kebimbangan dan seorang yang peragu ya. Jadi ragu-ragu untuk mengambil keputusan dan selalu bimbang, mungkin pertimbangannya banyak gitu ya. Namun kita bisa belajar dari 2 Korintus 1 ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Ini ada sesuatu hal yang menarik ya. Ada dua kata yang ditunjukkan Paulus dan rekan-rekannya. Jadi kalau kita garis bawahi, itu yang pertama adalah tentang kesederhanaan, Pak Simon. Dan kata yang kedua yaitu sebuah ketulusan. Sebuah ketulusan. Mari kita coba baca di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah dan bukan hanya dari hikmat duniawi. Jadi bukan dari pendapat orang lain ya. Jadi bukan dari pandangan manusia tetapi dari betul-betul dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian. Ayat yang ke-13 ya. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahami secara sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahamkan, sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus, kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Nah, Pak Simon, seringkali kita di dalam pelayanannya disalah mengerti oleh orang lain, dan itu wajar. Orang lain melihat bahwa mungkin kita mengambil keuntungan dalam pelayanan. Tetapi sekali lagi, Paulus ini memberikan satu contoh bagi kita. Pada saat kita membantu pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan, ada dua kata yang bisa kita pelajari, yaitu tentang ketulusan maupun kesederhanaan. Jadi kesederhanaan itu maksudnya seperti apa, Pak Simon? Ya nggak neko-neko gitu ya. Neko-neko bisa terukur gitu ya. Kemudian tulus, artinya tulus itu betul-betul murni, itu murni niatan dari dalam hati yang paling dalam. Artinya dia memang betul-betul untuk membantu pekerjaan Tuhan, tidak ada satu pamrih, tidak ada satu timbal balik yang diharapkan gitu ya. Jadi memang betul-betul tulus niatannya untuk membantu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, dua sifat inilah yang perlu kita pelajari bersama-sama supaya ada di dalam setiap pelayanan kita dimanapun kita berada ya, baik itu di lingkungan gereja maupun di beberapa lingkungan. Kemudian ketulusan itu menunjukkan pada integritas, pada kemurnian niat ya. Artinya niatnya memang niat tulus ya, tidak ada untuk kepentingan pribadi. Itu yang paling utama, Pak Simon. Kadang-kadang kan ada niatnya itu hanya untuk ya kepentingan pribadi, kepentingan untuk kelompoknya dia, supaya ada bermegah diri. Ini kan sebetulnya hal-hal yang perlu kita hindari, ya, hal-hal yang perlu kita hindari. Tetapi betul-betul pelajaran Paulus memberikan satu nasihat bagi kita semuanya. Dia juga mendorong supaya di dalam setiap pelayanan kita itu ada satu ketulusan hati ya dan kesederhanaan. Paulus menjelaskan kesederhanaan dan ketulusan itu berasal dari Allah dan pelayanan diberikan adalah oleh karena kasih karena Allah.
Sekarang pertanyaan, apa sih yang mendorong kita itu memiliki satu niatan yang baik ini? Niatan baik. Itu karena memang kasih karunia Allah bahwa kita itu sudah diselamatkan oleh karena kita sudah mendapatkan janji keselamatan ini yang nantinya kelak itu akan menjadi bagian kita. Kita itu mengucap syukur, ya, mengucap syukur, mau memiliki satu niatan yang baik untuk membantu menyelesaikan pekerjaan Tuhan di atas dunia. Nah, kebenaran kata-kata, niat, dan tindakan akan menjadi jelas pada hari Tuhan. Pada hari Tuhan itu dinyatakan. Satu saat nanti, kalau memang Tuhan datang di atas awan-awan, ya kebenaran kata-kata pekabaran yang kita sampaikan itu memang betul-betul terbukti, ya, terbukti bahwa akan ada satu pengharapan, ya, di hari Tuhan kita memiliki kehidupan kekal dan kasih Tuhan itu benar-benar nyata, kita diselamatkan. Jadi Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sini, ya? Paulus memberikan dorongan bagi kita untuk memiliki hati yang penuh dengan kesederhanaan dan ketulusan hati. Jauhkan itu semua untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, ya, atau mungkin kepentingan keluarganya, tetapi biarlah memiliki roh kerendahan hati untuk saling melayani dan menyiapkan umat-umat Tuhan akan kedatangan yang tidak lama lagi. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Mengubah Rencana Demi Kasih. Dan di dalam pelajaran hari ini kita akan mempelajari bagaimana surat-surat Paulus ke Korintus disalahartikan oleh beberapa orang. Dan kita dengar penjelasan tentang hal ini dari Pak Tabitran. Iya, jadi terima kasih Pak Simon sebagai clue di awal tadi bahwa kunjungan Paulus itu disalahartikan, ya, disalahartikan dalam arti apa? Memang sebelumnya Paulus sudah berencana bahwa perjalanan dia itu, ya, sehabis dari Efesus dia ke Korintus, ya. Dia sudah bilang, ya, ke jemaat Korintus, nanti dia akan ke Makedonia dulu, baru dari Makedonia kembali ke Korintus lagi. Dari situ nanti ke Judea. Rupanya dia mendengar laporan dari Timotius, ya. Dia mendengar laporan dari Rasul muda Timotius, laporan buruk, ya, dari Timotius yang saat itu di Korintus ada musim dingin. Akhirnya diputuskan oleh Paulus tidak melanjutkan ke Korintus, tapi dia balik ke mana? Balik ke Efesus, lalu dia tulis surat-surat penting, ya, kepada Korintus. Dia bilang ada risiko lebih buruk lagi kalau dia paksakan harus mengunjungi apa? Harus mengunjungi jemaat Korintus, ya. Jadi ini semua dilakukan bukan karena si Paulusnya plan, ya. Tapi apa? Tapi Paulus, dia katakan dia dalam pelayanan ini dia hanya mengikuti petunjuk Allah saja. Dia bisa saja dia berencana begini, begini, begini gitu, ya. Tapi dia hanya mengikuti rencana Allah, ya, petunjuk-petunjuk dari Allah, karena dia bilang sebab Kristus anak Allah adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi dia nggak mau campuran jawaban-jawaban yang membingungkan antara iya atau tidak, bukan. Tapi dia mendapat laporan itu dan dia melihat mana yang lebih baik gitu, ya. Walaupun dia tadinya rencana ke Korintus, tapi mendapat masukan-masukan dari tim kerjanya Paulus, maka dia putuskan untuk apa? Untuk tidak kembali ke Korintus dan memberi surat saja. Nah, ini sempat membuat kecewa orang-orang Korintus, mungkin berpikir ini mana ini nggak bisa dipegang omongannya Paulus gitu, ya. Janjinya mau ke sini gitu, ya. Akhirnya apa mereka sempat kecewa, tapi diterangkan oleh Paulus bukan begitu, ya. Tapi ini semua melalui petunjuk dari Allah lah, ya, inspirasi dari Allah. Nah, jadi pemirsa The Safe Ministry kadangkala memang kecewa itu sangat mudah sekali terjadi, ya. Apalagi ketika mungkin, ya, Pak Simon, saya membayangkan nama Paulus sangat tenar sekali saat itu, ya. Pastilah jemaat menanti-nanti kedatangan dia, ya. Jadi misalnya kalau di saat ini misalnya ada tokoh yang sangat dinanti-nanti oleh umat, wah mereka udah senang, udah udah wah udah tahu nanti katakanlah kira-kira bulan sekian atau
tahun depan akan datang melayani ke daerah kita. Wah, ini semangat. Tapi tiba-tiba di info, oh sorry ya, nggak jadi, aku tulis surat aja, mungkin kecewa gitu ya. Nah, jadi ini satu pelajaran yang bagus bagi kita juga. Ya mungkin nggak usah juga terlalu mengglorifikasi lah, membesar-besarkan sekali akan kebesaran peran seseorang gitu ya. Tapi lebih penting kepada apa? Kepada pekabarannya. Jadi dia sempat memutuskan memang akan kembali ke Korintus, tapi berdasarkan pengalaman misionarisnya selama ini, dia tahu kapan waktu yang terbaik berdasarkan cuaca, kondisi politis, ya atau kondisi di perjalanan, maka dia melihat lebih baik, ya lebih baik untuk merubah rencana, apalagi dia sudah menerima masukan-masukan dari tim kerjanya. Oleh karena itu memang ini penting bagi kita, sekali lagi ditekankan supaya apa? Supaya kita fokus pada pekabarannya, bukan fokus mau mengglorifikasi atau membesarkan pembawa beritanya, sehingga kita sebagai umat juga tidak mudah kecewa. Kita lebih mengandalkan kepada petunjuk dari Tuhan, ya. Bisa saja rencana-rencana penginjilan kita lakukan A, B, C, D, E dan segala macam, tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa fleksibilitas di dalam pelaksanaan penginjilan itu ya sangat dimungkinkan. Yang penting semuanya itu dilakukan demi apa? Demi kasih kepada orang-orang yang kita akan jangkau menjadi murid-murid Kristus yang melalui pekabaran yang kita bawa. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul pengampunan dan penegasan kembali kasih. Dan di pelajaran ini kita akan mempelajari, dikatakan di sini, daripada mengunjungi jemaat Korintus untuk kedua kali, Paulus setelah kembali ke Efesus mengirimkan apa yang kemudian dikenal sebagai surat yang keras. Tetapi ketika Paulus bertemu dengan Titus, dia mendengar kabar bahwa surat keras yang ke Korintus itu telah menghasilkan hasil yang positif. Dan kita dengar penjelasan berlanjutan ini dari Pak Fajar. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Saya melihat ada satu sukacita dari Rasul Paulus setelah dia bertemu dengan Titus ya. Dan menyampaikan kabar yang sangat positif, yang sangat baik. Bahwa orang-orang Korintus itu setelah membaca surat daripada Paulus, meskipun surat itu nadanya memang sangat keras ya, nadanya sangat keras. Tapi saya bilang Pak Simon, mungkin ini ya, mungkin ya, bukan keras, tapi ini ada satu ketegasan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Memang dia disalah mengerti orang yang bimbang, penuh dengan ragu, tapi sekali lagi Pak Simon ya, Paulus menuliskan surat itu dengan ketegasan, ya, dengan kasih karunia Tuhan. Dia memberikan satu nasihat yang ya cukup cukup tegas kepada orang-orang Korintus ya. Mungkin bagi orang lain menganggap bahwa surat ini keras sehingga bisa membuat orang lain itu jadi tidak respect kepada Rasul Paulus. Tapi ketika Rasul Paulus mendengarkan feedback dari Titus menyatakan bahwa orang-orang Korintus itu menerima nasihat dari Paulus dan mereka mau mengikuti apa yang disarankan oleh Paulus. Mereka memberikan satu tanggapan yang positif. Dan ini menjadi satu kabar sukacita ya, sukacita bagi Rasul Paulus mendengar berita bahwa orang-orang Korintus mau menerima akan nasihatnya. Ada satu ayat yang perlu kita baca bersama-sama dalam 2 Korintus 7 ayat 5 sampai ayat yang ke-13 ya. Ini cerita tentang Rasul Paulus ketika mereka tiba di Makedonia. Ayat yang kelima ya. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran, dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangan saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena itu ia telah memberitakan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku. Sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Dan kita tahu Rasul Paulus ketika di Makedonia, meskipun dia dihantam berbagai persoalan, dan dia harus melewati masa-masa yang sangat sulit. Namun ketika dia bertemu dengan Titus, menyampaikan kabar sukacita dari orang-orang Korintus, hati daripada Paulus itu terhibur, ya, terhibur ya.
dan dia melihat ada satu perkembangan yang sangat bagus ya. Nah, sekarang pertanyaan gini, Pak Simon ya. Apa sih yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada kepada jemaat Korintus ya? Nah, ini kalau kita lihat runutnya ya, Paulus mendengar dari Titus kabar baik bahwa surat yang keras telah menghasilkan dampak positif. Jemaat Korintus sekarang berpihak padanya, pekerjaan lebih mudah jika semua anggota mendukung. Dan ini berkaitan dengan disiplin ya yang dikenakan kepada jemaat yang sudah melakukan dosa. Kemungkinan besar bahwa ada satu kasus disiplin di gereja jemaat mula-mula yang di Korintus. Kemudian mereka bertanya pandangan dari Rasul Paulus sendiri terhadap masalah ini. Dan Rasul Paulus memberikan satu dorongan yang positif, memberikan satu nasihat kepada mereka, sehingga mereka mau mau mengikuti apa yang disarankan oleh Rasul Paulus. Nah, mengenai disiplin yang dikenakan kepada jemaat yang sudah melakukan dosa, Rasul Paulus itu memberikan saran agar maksud dari pemulihan yaitu mereka itu diampuni ya. Setelah mereka bertobat, seorang jemaat yang melakukan dosa kemudian dia bertobat, semangat yang diberikan oleh Rasul Paulus itu supaya disiplin ini tuh memulihkan anggota yang sudah jatuh dalam dosa tadi ya. Jadi bukan berarti langsung disingkirkan, tidak. Rasul Paulus kembali memberikan satu dorongan kepada orang-orang Korintus. Bagi jemaat Korintus yang melakukan dosa dan memperoleh satu disiplin, jangan dianggap ini sebagai satu hukuman, tapi ini sebagai pemulihan ya. Pemulihan artinya bahwa mereka itu bisa diterima kembali dengan kasih Yesus, mereka mau menerima oleh karena pertobatan mereka. Jadi tetap jemaat Korintus ini bisa saling mengasihi ya, khususnya kepada orang-orang yang sudah melakukan dosa kemudian mendapatkan satu disiplin ya, disiplin dari gereja setempat ya. Dan mereka masih mau menerima ya, sepanjang mereka orang-orang yang didisiplin ini dia mengakui dosanya, kemudian dia bertobat, dia pengen kembali ya. Jadi kasih karunia ini yang akan memulihkan orang itu. Dan orang-orang Korintus ini, jemaat Korintus ini juga akhirnya mau menerima kembali ya, sehingga kerukunan, kerjasama anggota jemaat di Korintus itu terwujud. Dan berita ini itu kan Titus itu kan dia melihat, dia bertemu dengan orang-orang Korintus. Dan berita ini disampaikan oleh Titus ya, oleh Titus kepada Rasul Paulus ketika mereka ketemu di Makedonia. Dan ini sangat luar biasa ya. Jadi disiplin gereja mungkin ya menyakitkan, tetapi itu perlu. Dosa perlu ditangani tetapi dengan kasih ya. Dapat ditangani dengan kasih. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil ini Pak Simon ya? Kalau kita lihat pengampunan dari Tuhan kepada manusia yang berdosa itu tidak pernah terbatas. Begitu juga dengan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin barangkali jatuh dalam dosa. Kita berikan pengampunan, kita mau menerima mereka sepanjang mereka bisa bisa bertobat, mengakui, menyadari akan kesalahannya, kita bisa menerima kembali dengan kasih ya. Ya, menerima kembali dengan kasih. Ini satu pelajaran yang luar biasa. Demikian, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Kemenangan dalam Kristus. Dan di pelajaran hari ini masih nyambung dengan pelajaran hari Rabu, bagaimana Paulus mendapatkan kabar sukacita dari Titus mengenai jemaat Korintus. Kita dengar penjelasan tentang hal ini dari Pak Fajar. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi ini menyambung dari pelajaran hari sebelumnya. Apa sih yang dimaksud dengan kemenangan dalam Kristus ya? Paulus memang berharap bertemu dengan Titus untuk menanyakan reaksi dari jemaat Korintus terhadap suratnya. Ya. Di Makedonia, Paulus bertemu dengan Timotius dan dia mendapatkan kabar satu sukacita ya, satu sukacita. Mari kita coba baca dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-12 dan 13 ya. Ini judul peringkopnya adalah kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ini ayat yang ke-12 dan 13. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri
dan berangkat ke Makedonia. Jadi ini sebetulnya Paulus ya sedikit agak galau gitu ya Pak Simon ya. Jadi ketika dia di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, ya dia mendapati bahwa di Troas ini Injil Kristus ini dapat tersebar dengan baik. Tetapi dia merasa ada sesuatu yang masih ganjel ini Pak Simon ya. Dia kepikiran, betul-betul kepikiran tentang Titus ini. Bagaimana sih kabar Titus yang pada saat itu juga ada di mana di Korintus ya. Kan sebetulnya kan Titus juga mesti harus menyampaikan perkembangan umat-umat Tuhan yang ada di Korintus. Dan pada akhirnya Paulus ini dia memohon diri ya. Memohon diri itu meminta izin untuk pergi ke Makedonia. Dia pergi ke Makedonia. Tujuannya adalah untuk bertemu dengan Titus ya, untuk mendengarkan kabar apa sih reaksi ya. Karena Paulus kan dia sudah menuliskan surat kepada jemaat Korintus. Ya isinya memang lumayan agak tegas ya, agak keras ya. Nah, Paulus bersukacita di dalam Kristus karena surat yang menyakitkan itu membuahkan hasil yang ingin ia tuai. Paulus menegaskan lagi bahwa ketulusan sebagai Rasul Kristus, bahwa dia itu memiliki satu tanggung jawab untuk menjaga keutuhan jemaat. Kita coba bisa bayangkan ya, Pak Simon ya, bagaimana pemberitaan Injil ini ke beberapa tempat ya di Asia kecil itu ya. Mereka kan berangkat ya dari Yerusalem, kemudian ini menyebar ke Korintus, ke Makedonia, ke Troas ya, ke Asia kecil yang lainnya. Paulus ini memiliki satu tanggung jawab untuk memelihara keutuhan jemaat ini. Meskipun ya dia dapati banyak sekali persoalan-persoalan ya, oleh karena mungkin ya pekabaran Injil ini bertentangan dengan budaya setempat ya. Apalagi kita tahu ya, mereka masih masih menyembah kepada dewa-dewa ya, kepada dewa-dewa. Jadi agak kesulitan, tetapi puji syukur kepada Tuhan, Injil tentang Kristus itu bisa diterima oleh orang-orang di Asia kecil itu. Dan ini menjadi satu kabar sukacita. Meskipun dia harus mendapatkan penderitaan yang sangat sangat besar ya. Bahkan dia kan berapa kali itu kena karam kapal, kemudian dia harus dipukul, disesah, dipenjara dan lain sebagainya. Tapi demi keutuhan jemaat, dia lakukan itu. Bahkan dia tidak berpikir bahwa dengan pekabaran Injil yang dia beritakan itu akan merugikan dirinya sendiri. Dia abaikan itu Pak Simon. Dan saya lihat ketulusan hati dari Rasul Paulus ini, bagaimana dia memelihara jemaat. Bahkan dia juga merasa tidak tenang ya, tidak nyaman. Gimana sih? Saya sudah terlanjur menuliskan surat itu kepada Korintus ya. Dia pengen dengar secara pribadi berita-berita yang disampaikan oleh Titus setelah Titus itu berkunjung ke Korintus dan mereka berencana akan ketemu di Makedonia. Dan pada saat dia mendengarkan berita yang sesungguhnya bahwa orang-orang Korintus memberikan reaksi yang positif, mau menerima akan nasihat dari Kristus. Siapa sih yang dimenangkan? Apakah itu meninggikan diri Rasul Paulus? Tidak. Tetapi justru kemenangan ini ada di dalam Kristus. Nama Tuhan, nama Kristus sendiri yang ditinggi. Itu oleh karena kasih karunia Kristus itu sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan Pak Simon dan pemirsa The Same Ministry, biarlah itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapa yang dimenangkan? Yang dimenangkan adalah Kristus itu sendiri. Meskipun badai ya, meskipun kita tertimpa mungkin berbagai kesulitan, hambatan ya, kita tidak bisa leluasa untuk menyampaikan kabar Injil, tetapi kerinduan kita untuk memelihara jemaat seperti halnya kerinduan dari Rasul Paulus, biarlah itu ada di dalam hati setiap para pemimpin ya, khususnya gembala jemaat, tua-tua sidang, seluruh anggota majelis, memiliki satu hati yang tulus, kesederhanaan untuk memelihara keutuhan anggota jemaat. Yang paling penting itu sebetulnya keutuhan anggota jemaat supaya mereka tetap berada di dalam Kristus Yesus. Karena yang dimenangkan itu adalah kemenangan di dalam Kristus. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita dalam minggu ini dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang telah kita pelajari bersama. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh Paulus itu menjadi inspirasi bagi kita bagaimana sikap
mental Paulus melihat penderitaan itu justru dikatakan ini adalah penghiburan dari Tuhan. Ya, ini satu sikap yang luar biasa, dan bahkan dikatakan bahwa orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang sudah menanggung berbagai macam kesedihan yang besar. Ya, inilah menjadi orang yang efektif, menjadi penghibur terbesar juga bagi orang lain. Jadi inilah kesaksian-kesaksian yang hidup, yang bisa menguatkan orang lain ketika ada orang lain yang juga hampir tawar hati oleh karena apa? Oleh karena kesulitan yang dihadapi. Yang penting adalah bagaimana kehidupan kekristenan para pembawa berita Injil ini senantiasa menunjukkan atau memancarkan terang, penghiburan dan damai sejahtera, agar ini bisa menjadi kesaksian atau menjadi khotbah yang menguatkan bagi orang lain. Nah, ketika berbicara penderitaan, ya, atau berbicara sikap mental menganggap penderitaan adalah sesuatu yang harus disyukuri, ini adalah juga satu bentuk kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, yang selalu Yang selalu mengandalkan bagaimana Tuhan menyertai kita di dalam pelayanan, dan bagaimana keteladanan Paulus di mana kemanapun dia pergi, dia selalu meninggalkan jejak-jejak yang baik, ya, jejak-jejak atau rekam jejak yang menguatkan dan menyenangkan orang lain, sehingga semua jemaat yang dijangkau mendapatkan kekuatan dari jangkauan Paulus. Ini menjadi pelajaran juga bagi kita, apakah kita meninggalkan rekam jejak yang baik kemanapun kita pergi. Biarlah kiranya sikap mental di dalam menghadapi kesulitan hidup, di dalam penginjilan, di dalam mengabarkan berita sesuai dengan pengalaman kita masing-masing, semuanya itu menjadi Semuanya itu menjadi hiburan bagi kita, dan memastikan bahwa itu digerakkan oleh kasih, bukan untuk mencari agar kita dipuji, tetapi memang itu adalah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pemirsa di Save Ministry, Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis, Pak Elton dan Pak Fajar, untuk penjelasannya dalam 1 minggu. Biarlah pengalaman penderitaan Paulus yang Paulus alami, dan mungkin kita juga sekarang alami, tapi biarlah kita selalu mengucap syukur kepada Allah, karena Dialah Tuhan yang mengetahui setiap penderitaan yang kita alami, dan Dia juga akan mencukupkan dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita akan menutup dalam doa. Kami minta Pak Fajar untuk berdoa. Baik, kita sama-sama tunduk dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih. Biarlah melalui pengalaman Rasul Paulus, bagaimana dia memelihara anggota jemaat, khususnya perkembangan iman dari orang-orang Korintus. Biarlah itu memberikan motivasi bagi kami untuk tetap memelihara seluruh anggota jemaat, tetap utuh di dalam Kristus. Dan biarlah apa yang kami lakukan bukan untuk kepentingan kami secara pribadi maupun untuk kepentingan kelompok kami, namun biarlah itu semuanya hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah kami terinspirasi dengan surat-surat dari Rasul Paulus ini, bagaimana dia memelihara jemaat tetap utuh di dalam Kristus, meskipun menghadapi semua berbagai persoalan. Tidak ada satu kerjasama di antara mereka. Kami akan percaya, kami tetap mendorong untuk anggota jemaat tetap bersatu di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan selalu mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang menyaksikan video ini. Biarlah video ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh mensuka video ini, berlangganan di channel kami, mengkomen, dan membagikannya agar orang lain boleh dapat berkat. Dan kita akan bertemu kembali di minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.